Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama kali saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia atau FBUI Angkatan 2021, Program Sarjana dan Pasca Sarjana. Pada tahun ini, Anda diterima menjadi mahasiswa FBUI masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang membuat kegiatan penyambutan mahasiswa baru harus dilaksanakan secara daring. Namun demikian, keterbatasan ini tidak membuat kita terhambat melakukan berbagai aktivitas, khususnya perkuliahan yang akan kita mulai pada hari Senin 30 Agustus 2021 secara daring. Saudara-saudara, sepanjang minggu lalu Anda sudah mengikuti rangkaian kegiatan PKKMB di tingkat universitas yang diisi dengan berbagai macam ceramah-ceramah dari para tokoh dan bincang diskusi yang mengajak kita semua untuk tetap menjaga semangat kebinekaan dan toleransi. Dalam sesi pengenalan sistem akademik fakultas kali ini, Anda akan kami ajak untuk lebih dekat dengan realitas kehidupan mahasiswa sehari-hari di lingkungan FIB, dengan cara bertemu dan berkenalan dengan para dosen di program studi, para senior dan kolega mahasiswa, dan juga para alumni. Namun demikian, sebelum Anda bertemu dengan mereka, saya akan memberikan sedikit informasi yang menggambarkan FIB saat ini dan apa yang direncanakan FIB ke depannya. Apabila menggunakan laporan pemeringkatan The Quacquarelli-Symonds World University Ranking atau QSWR by Subject tahun 2021, dalam subjek Arts and Humanities, FBUI menempati posisi ke-287 di dunia. Grafik ini memperlihatkan adanya kecenderungan stagnasi posisi ranking FIB dan mengarah pada penurunan yang tipis selama 4 tahun terakhir dalam kategori Subject Arts and Humanities. Namun, dalam subjek Modern Languages, pada tahun 2021, FIB menempati ranking 101 sampai 150 dunia. Grafik ini memperlihatkan peningkatan yang cukup pesat posisi FIB selama 6 tahun terakhir, meskipun ada tren penurunan pada tahun 2017, tetapi kembali naik lagi pada tahun berikutnya, sampai dengan tahun 2021. Kedua grafik ini tidak saja menggambarkan posisi ranking FIB di antara fakultas humaniora di seluruh dunia, tetapi juga memperlihatkan adanya usaha-usaha yang telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir. Usaha-usaha ini secara umum diarahkan pada continuous improvement di segala bidang, antara lain mencakup perbaikan kurikulum secara berkala, mengikuti perubahan tren regional dan global dengan melibatkan stakeholders, perbaikan strategi peningkatan dan diseminasi hasil riset mahasiswa bersama dosen, peningkatan jumlah interaksi dan mobilisasi mahasiswa secara internasional, peningkatan dan perluasan kolaborasi dengan mitra regional dan internasional dalam bidang riset, dan yang tidak kalah penting tentu, perbaikan tata kelola organisasi dalam bidang akademik. Dalam hal ini, peran mahasiswa dan lulusan turut memegang peranan yang tidak saja penting, tetapi strategis bagi terlaksananya perbaikan-perbaikan yang telah saya sebutkan tadi. Peran strategis mahasiswa kami amati terlihat dari peningkatan aktivitas mahasiswa FIB secara regional dan internasional dalam lingkup kegiatan kompetisi, program pertukaran mahasiswa, pemagangan mahasiswa di berbagai instansi, dan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Capaian-capaian ini menjadi sumbangan
pengakuan yang sangat positif bagi FIB dari berbagai pihak. Salah satunya terekam secara kuantitatif setiap tahunnya melalui pemeringkatan The Quacquarelli-Symondsworth University Ranking by Subject seperti yang sudah kita simak bersama. Paralel dengan proses pemeringkatan yang dilakukan setiap tahunnya, pada tahun 2020 yang lalu, kita telah mengadopsi kurikulum baru yang dirancang secara nasional oleh pemerintah dengan nama Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. MBKM dirancang sebagai mekanisme terstruktur yang memberikan ruang lebih banyak kepada mahasiswa untuk beraktivitas di luar kampus. Skema ini terlihat dari alokasi 20 SKS yang dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk secara bebas dan bertanggung jawab memilih 8 aktivitas luar kampus yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 8 kegiatan tersebut adalah 1. Pertukaran pelajar mahasiswa, 2. Magang praktik kerja, 3. Asistensi mengajar, 4. Penelitian, 5. Proyek kemanusiaan, 6. Kegiatan wirausaha, 7. Studi proyek independen, dan 8. Membangun desa, kuliah kerja nyata tematik. 1 tahun terakhir, kami telah menyaksikan sejumlah mahasiswa FIB terlibat dalam beberapa program Merdeka Belajar yang ditawarkan Kemendikbud. Melalui testimoni yang mereka sampaikan dalam kegiatan sharing session, terlihat bahwa Merdeka Belajar memang banyak memberikan manfaat kepada mahasiswa dalam pembentukan hard skill dan soft skills. Pada tahun-tahun mendatang, kami harapkan lebih banyak mahasiswa FB yang ikut terlibat dalam program yang ditawarkan instansi luar kampus. Selain harapan, kami juga tengah mempersiapkan beberapa program selama 3 tahun terakhir yang nantinya kami desain dapat membuka ruang kreativitas bagi mahasiswa FIB dari berbagai jenjang studi. Beberapa program internasional yang sedang kami persiapkan, antara lain kerjasama dengan pemerintah Korea Selatan dan Jepang, membangun kolaborasi terintegrasi berbasis quintuple helix yang menggabungkan kampus, pemerintah, industri, dan komunitas masyarakat. Selain itu, tepat 1 minggu yang lalu, pada tanggal 26 Juli, kami sudah menandatangani kerjasama dengan dekan-dekan dari 16 Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya se-Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mewadahi penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Sekali lagi, kami tegaskan, desain program dan kerjasama yang telah berjalan dan sedang dikembangkan ditujukan untuk memberikan ruang lebih luas kepada sivitas akademika FB dalam mengekspresikan dan mengartikulasikan gagasan-gagasan kreatifnya dalam berbagai kegiatan. Pada akhirnya, kita sama-sama berharap agar reputasi kita sebagai kampus terbaik di Indonesia semakin mendapat pengakuan luas. Kepada mahasiswa program sarjana, Anda akan menjalani kurikulum Merdeka Belajar yang membuat saudara lebih leluasa menentukan profil dan skill kesarjanaan Anda pada saat lulus nanti. Kami para dosen akan membantu dan membimbing Anda untuk mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan minat dan mimpi Anda menghadapi realitas yang Anda bayangkan ketika Anda lulus nanti. Kepada mahasiswa program pasca sarjana, Anda pun akan menjalani konsep baru kurikulum berbasis outcome yang membuat Anda akan lebih banyak menampilkan karya-karya Anda dalam berbagai pertemuan ilmiah, baik nasional maupun internasional. Para dosen dan pembimbing akan membantu dan bahkan mendampingi Anda mendiseminasikan karya hasil penelitian Anda di hadapan komunitas ilmiah. Karya-karya ini juga kami harapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk membantu menyelesaikan sebagian persoalan hidup masyarakat kita saat ini.
Saudara mahasiswa baru dan Civitas FIB yang berbahagia, sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua saling mendoakan agar kita selalu diberikan kesehatan dalam beraktivitas. Semoga kita tetap waspada dan taat menjalankan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas, agar risiko penularan COVID-19 dapat diminimalisasi. Dengan demikian, semua harapan dan cita-cita kita dapat kita raih dengan usaha-usaha yang maksimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat menjalani perkuliahan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Perkenalkan, nama saya Syuri Mariasi Gieti Tambunan PhD, dan saya adalah Wakil Dekan Bidang Akademik, Penelitian, dan Kemahasiswaan FIB UI. Saya akan memaparkan 3 hal utama yang merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran Anda di FIB UI. Hal pertama, mengenai istilah-istilah akademik yang akan Anda temui dalam proses pembelajaran Anda selama 4 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun ke depan, baik untuk program sarjana maupun program pasca sarjana. Hal kedua, mengenai kurikulum. Seperti Anda ketahui, sejak tahun 2020, Universitas Indonesia bersama universitas lain di Indonesia sudah menerapkan kebijakan pemerintah yang bernama MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, khusus untuk program sarjana. Selain itu, sejak tahun 2020, FIB UI sudah menerapkan kurikulum berbasis outcome atau OBE. Hal terakhir yang akan saya bicarakan adalah mengenai publikasi ilmiah, khususnya untuk program studi pasca sarjana, baik program magister maupun program doktor. Ada beberapa istilah akademik yang perlu Anda ketahui sebagai mahasiswa di FIB UI. SKS, yang artinya yang sebenarnya merupakan satuan kredit semester, pada dasarnya adalah beban kredit yang merupakan beban studi ketika Anda memilih mata kuliah. Jadi misalnya ada mata kuliah yang memiliki 2 SKS, artinya mata kuliah tersebut beban studinya adalah 2 kali 50 menit tatap muka, 2 kali 60 menit penugasan terstruktur, dan 2 kali 60 menit belajar mandiri. Istilah lain yang pada saat ini sangat penting bagi mahasiswa adalah IRS, yang merupakan singkatan dari isian rencana studi. Teman-teman akan mengisi IRS, atau mungkin ada beberapa yang sudah, di SIAK, Sistem Informasi Akademik, yang dapat diakses di akademik.ui.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses SIAK menggunakan username dan password yang sudah diperoleh ketika melakukan registrasi administrasi. IRS atau isian rencana studi adalah perencanaan yang dilakukan oleh setiap mahasiswa untuk pembelajaran yang akan dilakukan di setiap semester. Maka dari itu, setiap awal semester, mahasiswa akan mengisi IRS dengan mengakses SIAK-NG di akademik.ui.ac.id. Setiap semester, mahasiswa akan mendapatkan IP, yaitu Indeks Prestasi, yang merupakan nilai rata-rata dari semua nilai mata kuliah yang diambil di semester tersebut. Ada 2 istilah untuk IP. Yang pertama adalah Indeks Prestasi Semester, yaitu indeks prestasi yang Anda dapatkan setiap akhir semester. Ada juga Indeks Prestasi Kumulatif, yang merupakan rata-rata dari indeks prestasi setiap semester yang sudah Anda jalani. Seperti saya jelaskan sebelumnya, penting bagi seorang mahasiswa untuk melakukan rencana studi. Dalam rencana studi itu harus dipertimbangkan berapa banyak mata kuliah yang akan diambil di setiap semester. Indeks prestasi Anda setiap semester akan menentukan berapa jumlah SKS yang bisa Anda ambil setiap semesternya. Mahasiswa juga wajib melakukan bimbingan studi. Setiap mahasiswa akan mendapatkan satu pembimbing akademik, satu PA. Jadi nanti ada dosen yang akan ditugaskan menjadi pembimbing akademik Anda. Akan tetapi, saya juga perlu menekankan bahwa sebagai mahasiswa yang sudah dewasa,
tanggung jawab penuh ada di tangan Anda sebagai seorang mahasiswa, bukan di tangan pembimbing akademik. Istilah lain yang juga merupakan bagian dari proses pembelajaran di FIB UI adalah EMAS. EMAS adalah E-Learning Management System. Mahasiswa dapat mengakses EMAS di emas.ui.ac.id dan bisa mengaksesnya dengan menggunakan username serta password seperti yang digunakan di SIAK atau di academic.ui.ac.id. Seperti yang sudah disampaikan, berdasarkan keputusan bersama 4 menteri yang diumumkan pada tanggal 15 Juni tahun 2020, metode pembelajaran di perguruan tinggi pada semua zona, jadi bukan hanya zona merah, tapi di semua zona, bahkan di zona hijau sekalipun, metodenya adalah secara daring untuk mata kuliah teori dan juga untuk mata kuliah praktik, walaupun mungkin ada pengecualian. Ada 2 jenis mode pembelajaran dalam PJJ. Satu adalah sinkronus, 2 adalah asinkronus. Sinkronus artinya pengajar dan mahasiswa berada di tempat yang sama dalam waktu bersamaan. Jadi apabila nanti dosen Anda menggunakan live meeting tools seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan sebagainya, maka mode yang dipilih adalah sinkronus. Asinkronus adalah pembelajaran tidak dilakukan di waktu yang sama. Jadi misalnya ketika dosen menggunakan forum diskusi di learning management system seperti EMAS, yang di mana mahasiswa dapat mengisi forum diskusi itu dalam beberapa hari dan tidak dilakukan dalam waktu bersamaan, maka mode yang dipilih adalah asinkronus. Di UI sendiri, kita sudah punya learning management system, yaitu EMAS, tadi saya sudah sebutkan di awal, dan Anda dapat mengaksesnya di emas.ui.ac.id. Saran saya, sebelum perkuliahan dimulai, Anda dapat mencoba mempelajari tentang bagaimana cara menggunakan EMAS. Universitas Indonesia sudah menyediakan beberapa video tutorial tentang penggunaan EMAS. Anda dapat mengaksesnya di pjj.ui.ac.id. Saya ulangi, pjj.ui.ac.id. Di tahun 2020, FIB UI mengubah kurikulumnya menjadi kurikulum Outcome Based Education atau OBE. Pada dasarnya, OBE adalah pendidikan yang mengutamakan proses pembelajaran yang dilakukan secara inovatif, interaktif, dan efektif yang berfokus pada student atau student-centered learning. Fokusnya adalah apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa ketika masuk ke dunia kerja. Proses pendidikan ini berfokus pada pencapaian dan pada hasil yang konkret, bukan hanya pada pengetahuan saja, tapi bagaimana pengetahuan itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan setelah lulus dari perkuliahan. Selain outcome-based education, khusus untuk program sarjana, kurikulum yang ada mengikuti program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengenai Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Yang dimaksud dengan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka adalah pembelajaran yang dapat dilakukan dimanapun, jadi tidak terbatas dilakukan di ruang kelas, di perpustakaan, ataupun di laboratorium. Pada dasarnya, mahasiswa dapat belajar di desa tempat dia melakukan proyek atau magang atau kegiatan kemanusiaan, bisa juga di industri tempat dia magang, tempat-tempat kerja, pengabdian pada masyarakat, pusat riset, ataupun di berbagai wilayah atau area lainnya. Mengapa Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka menjadi fondasi dari pendidikan tinggi dan juga pendidikan di Indonesia? Karena dengan menerapkan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka mahasiswa diberi kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan strategi inovasi, kreativitas, kapasitasnya, kepribadian, dan juga kebutuhan mahasiswa yang cukup berbeda-beda dan cukup spesifik dari satu mahasiswa ke mahasiswa lain. Dan yang paling penting adalah mengembangkan kemandirian mahasiswa dalam menemukan pengetahuan melalui kenyataan di lapangan. Jadi bukan hanya belajar di kelas, tapi juga belajar dari
apa yang terjadi di kehidupan di masyarakat. Merdeka Belajar mengembangkan kapasitas lulusan baik soft skill maupun hard skill. Jadi bukan hanya keterampilan hard skill, tapi yang juga dikembangkan adalah soft skill. Mengapa kami dari universitas dan dari fakultas mempunyai misi menyiapkan lulusan yang lebih siap dan lebih relevan dengan kebutuhan zaman yang kita tahu sangat dinamis dan sudah berkembang sangat pesat. Dan pada dasarnya program-program yang didasari oleh experiential learning adalah pembelajaran yang fleksibel yang diharapkan dapat menjadi platform bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi sesuai dengan bakat masing-masing mahasiswa. Di Universitas Indonesia, terutama di FIB, struktur kurikulum untuk mahasiswa angkatan 2020 program sarjana adalah sebagai berikut. 99 sampai 100 SKS yang akan diambil oleh mahasiswa di semester 1 sampai dengan semester 5 adalah untuk mata kuliah wajib, terdiri dari mata kuliah wajib universitas, fakultas, dan program studi. Sisanya 44 sampai 45 SKS yang akan diambil di semester 5 sampai dengan semester 7 adalah SKS Merdeka Belajar. Apa saja yang termasuk dalam Merdeka Belajar? Sesuai dengan instruksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 8 jenis kegiatan pembelajaran di luar kampus. Mahasiswa di semester 5 sampai dengan semester 7 dapat memilih kegiatan seperti magang, proyek di desa, pertukaran pelajar, penelitian atau riset, wirausaha, studi atau proyek independen, proyek kemanusiaan, dan mengajar di sekolah. Mahasiswa dapat memilih salah satu atau mengkombinasikan kegiatan-kegiatan ini di semester 5, 6, dan 7. Selain mengambil 8 kegiatan ini, mahasiswa juga dapat memilih mengambil mata kuliah pilihan baik lintas prodi, lintas fakultas, maupun lintas universitas. Pada dasarnya, Merdeka Belajar adalah hak mahasiswa. Sehingga mahasiswa dapat memilih apakah mahasiswa mau mengambil kegiatan pembelajaran di luar kampus atau mau mengambil perkuliahan atau mengambil mata kuliah di kampus dengan melakukan mata kuliah pilihan lintas prodi, lintas fakultas, dan lintas universitas. Hal terakhir yang akan saya jelaskan adalah mengenai kurikulum di pasca sarjana, yaitu yang berbasis pembelajaran berbasis riset, dan juga publikasi ilmiah yang bisa dilakukan oleh mahasiswa program pasca sarjana. Untuk program magister, ada 2 jalur, yaitu jalur proyek akhir atau jalur kuliah dan jalur riset. Masing-masing jalur memiliki prasyarat publikasi yang berbeda. Sebagai contoh, untuk jalur proyek akhir, sebagai syarat kelulusan, mahasiswa harus menghasilkan 1 makalah ilmiah di Jurnal Nasional Terakreditasi atau Jurnal Internasional. Sedangkan untuk jalur riset dibutuhkan 2 makalah ilmiah, 1 untuk proceeding dan 1 untuk Jurnal Nasional Terakreditasi. Dalam proses penyusunan makalah ilmiah, mahasiswa diharapkan bekerja sama dengan pembimbing tesis atau proyek akhirnya yang akan menjadi co-author di dalam publikasinya. Untuk program doktor, jalur kuliah dan riset, syarat kelulusannya adalah menghasilkan 2 makalah ilmiah yang dipublikasikan di Jurnal Internasional Bereputasi dan Proceeding Internasional. Untuk jalur riset di program doktor, lulusan diharapkan menghasilkan 3 makalah ilmiah yang akan diterbitkan di Proceeding Internasional, Jurnal Minimal Sinta 2, dan 1 makalah di Jurnal Internasional Bereputasi. Sekian pemaparan dari saya. Apa yang sudah Anda dengarkan ini dapat Anda pelajari lebih lanjut di buku pedoman yang dapat Anda unduh di website FIB UI. Mudah-mudahan semua pemahaman mengenai aturan akademik dan kegiatan akademik di FIB UI dapat memperlancar proses pembelajaran Anda selama beberapa tahun ke depan. Di masa yang sulit ini, kami sangat memahami situasi yang tidak kondusif untuk melakukan pembelajaran secara optimal. Tapi kami yakin dengan semangat dan niat yang kuat, kita dapat mengatasi semua halangan yang ada dan memperoleh hasil yang terbaik dalam situasi yang sangat mencemaskan ini.
Kami tidak sabar bertemu teman-teman dan rekan-rekan dan adik-adik mahasiswa di kampus kita tercinta, dan mudah-mudahan kita dapat segera bertemu dan dapat bertatap muka serta menjalani proses pembelajaran dengan baik di kampus tercinta Universitas Indonesia. Terima kasih. Selamat datang mahasiswa baru FIB UI Angkatan 2021. Anda sekalian beruntung bisa bergabung di kampus yang lingkungannya asri, hijau, menyenangkan, dan selalu suportif untuk suasana perkuliahan. Kami di bidang sumber daya dan administrasi selalu berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan, sarana, prasarana, dan fasilitas FIB UI agar membuat kita warga FIB merasa nyaman dalam bekerja, berdiskusi, berkarya, dan belajar. Dengan adanya pembatasan beraktivitas pada masa pandemi ini, sayang sekali saudara belum berkesempatan menikmati aslinya kampus kita. Kita diwajibkan untuk menjalankan semua aktivitas secara daring, mulai dari pembelajaran jarak jauh atau PJJ, webinar, bimbingan tugas secara online, pengurusan administrasi online, sampai dengan rapat secara online. Untuk mendukung aktivitas akademik, saat ini sebagian besar pelayanan administrasi yang diperlukan mahasiswa sudah kami usahakan secara online, mulai dari pelayanan kemahasiswaan sampai pelayanan akademik. Meskipun saat ini belum sempurna, kami tetap berkomitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan agar para mahasiswa merasa nyaman dan segala keperluannya bisa dipenuhi. Namun demikian, kami sudah menyiapkan satu video tur kampus yang nanti bisa saudara akses melalui channel YouTube Humas FIB UI. Video ini merupakan hasil karya dari mahasiswa yang dibuat semenarik mungkin untuk mengobati rasa rindu mahasiswa baru terhadap kampus kebanggaannya. Lewat video ini, paling tidak saudara mendapatkan gambaran seperti apa kampus kita saat ini, seberapa luasnya areal terbuka yang kita miliki, dan banyaknya instalasi karya seni dari seniman-seniman Indonesia terkemuka. Harapan kami setelah nanti pembatasan aktivitas dicabut dan kita sudah boleh datang ke kampus untuk menjalankan aktivitas secara normal, saudara sudah mengenal sedikit posisi gedung, sarana, dan fasilitas yang tersedia di FIB. Selain itu, kami juga mengajak kita semua, khususnya mahasiswa baru, untuk bersama-sama memelihara, menjaga, dan merawat semua sarana dan fasilitas kampus kita apabila aktivitas sudah berjalan normal nanti. Hal lain yang perlu kami sampaikan adalah bahwa dalam menjalankan administrasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, kita memerlukan dukungan dana yang tidak sedikit. Dalam beberapa tahun ke depan, FIB akan banyak mengembangkan infrastruktur pendukung aktivitas online. Oleh karena itu, kami sangat berharap saudara turut mendukung rencana kami dalam kegiatan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan fasilitas FIB yang sampai saat ini masih banyak didukung oleh Universitas Indonesia. Selamat belajar dengan penuh semangat dan selamat menempuh fase baru dalam kehidupan saudara. Dengan biaya kuliah standar negeri, Anda dapat menikmati rasa kampus terbaik di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.